Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya mengenai pengalaman kalian baik di SMA Negeri 1 STM Hilir dan bahkan sudah keluar di SMA Negeri 1 STM Hilir, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari sini aja dulu, di sini. Hai, perkenalkan saya Masita Dinda Ayumi. Saya Fitriani Butarigan. Saya Agatha Trisnanti Bruginting. Saya Widya Brutarigan. Saya Aldina Benaria Sipa Brusmiring. Saya Adelina Putri. Saya Dimas Aura Prayuda. Dan saya Yogi Permana sendiri. Oke, terima kasih perkenalannya ya. Nah, kalian kan di sini sudah alumni ya. Ya. Bahkan udah ibaratnya kuliah kan. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan berdialog tentang masa-masa kalian SMA dulu. Tapi saya harapkan rileksnya jangan tegang kali. Istilahnya nostalgia. Ketawa-ketawa atau bercanda-bercanda nggak apa-apa. Ya. Nah, awal masuk kalian SMA di sini kita mengenang masa lalu aja. Seperti apa? Coba dari sini aja bisa ceritakan awal masuk ke SMA. Awal masuk ke SMA Negeri 1 STM Hilir itu karena rekomendasi dari kepala sekolah lain gitu, Pak. Makanya bisa dapat sini. Itu sih, Pak. Sebelahnya? Awal masuk ke SMA Negeri STM Hilir, menurut saya sekolahnya asri, bersih, terus disiplin, orang-orangnya ramah. Udah itu aja, Pak. Itu aja yang memotivasi masuk sini ya. Coba sebelahnya. Kalau saya, Pak, awal masuk di sini pertama itu termotivasi karena Bukan karena kakak ipar ya. karena waktu pertama kali menginjakkan sekolah ini nampak dari halaman sekolahnya Hijau gitu ya? Hijau, jadinya kayak nyaman gitu, Pak. Sebelahnya Ibu Widya ya. Ibu. Kalau bisa jujur ya Pak, awalnya memang dipaksa sama orang tua. Karena pun banyak juga kawan-kawan kesini. Awalnya kayak kecewa gitu sama orang tua. Aku nggak niat gitu, nggak niat kayak. Jadi lama-lama Enak kayak, juga. ya unik gitu sekolah ini Pak. Dimana ibu kepala sekolahnya pun kayak disiplin kali. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat ataupun motivasi yang saya dapatkan bersekolah di sini. Di mana pertama itu ada di mana kayak buang sampah sembarangan. Jadi pertama kali saya ke kota itu kan, orang kayak sembarangan buang sampah gitu, nggak kebiasaannya membuang ke Tempat sampah. Mungkin karena sudah terbiasa. Iya, terus penggunaan plastik juga masih banyak di kota. Di sini Dilarang betul ya lumayan, sekolah kita. dilarang banget sama kepala sekolah. Sebelahnya? Kalau saya Pak, jujur dulu saya nggak tahu nih ada sekolah di sini. Masih meraba-meraba ya. Iya. Sebenarnya nggak tahu dulu Pak di sini ada SMA. Jadi dulu saya dikasih tahu sama bibi saya gitu. Karena dulu nggak bisa keluar ngambil negeri, jadi saya di sini. Sebelahnya? Calon ibu dokter kayaknya. Silakan. Awal masuk sini tuh Pak, dulu dipaksa sama orang tua. Karena biar Dipaksa cari lagi nih ya? suasana baru. Karena teman-teman di SMP kan pasti gitu-gitu aja. Jadi mau coba suasana baru, teman baru, gimana gitu. Udah gitu karena orang tua juga suka, karena ibu kepsek kita kan kita sama-sama tahu bahwasannya beliau itu sangat disiplin, baik sama siswa sama guru gitu. Udah gitu karena sekolahnya yang hijau, ramah lingkungan. Sebelahnya? Kalau saya, Pak, mungkin jujur aja, dulu saya nggak tahu ini ada sekolah di sini. Cuman saya mikirnya di mana juga sekolah nggak apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba mama yang ngasih tahu ada sekolah di Talun baru buka gitu. Kayak oh ya coba daftar, masuk deh Pak. Sebelahnya? Kalau saya Pak, memang dari dulu awalnya udah kesini ya. Karena ada Bukannya awalnya coba-coba dulu ya. karena jaraknya dari rumah ada dekat dan suasana sekolahnya juga bersih, rapi, disiplin gitu Pak. Itu aja sih. Ibu kepala sekolahnya disiplin juga ya. Iya. Sama juga kayak cerita kawannya. Nah, kalian kan di sini kalau boleh tahu alumni keberapa ya di SMA Negeri 1 STM Hilir? Berapa ya? Kelima ya. Kelima. Nah, kalian kan udah alumni kelima. Dan kalau udah hampir 1 tahun lah ya keluar dari sini. Sudah dibilang 1 tahun lah Pak kan. 1 tahun. Udah tahun. Ini semua
satu kelas atau gimana ini? Kayaknya enggak ya? Enggak. Beda ya. Kami Kalau- dua yang beda kelas. Berarti ini Kami pernah sekelas Pak. Pernah sekelas makanya kayak akrab gini Pak. kelas 10. Kayak nggak mau pisah gitu Pak. Walaupun kelasnya pisah tapi pertemanan tetap di jalan. Udah tamat sekolah, Iya. jumpa lagi, Masih akrab langsung. akrab masih. lagi ya. Iya. Harus Nah. dijaga Pak. Setelah kita mengetahui menjaga silaturahmi, apalagi kalau kuliah menjaga silaturahmi ataupun pertemanan ini kan sangat sulit ya. Iya. Iya, Pak. Disibukkan dengan aktivitas kuliah masing-masing. Nah, tapi sebelum kita berbicara kuliah, ada yang mau saya tanyakan. Iya. Sebenarnya pengalaman kalian waktu SMA di sini apa yang kalian dapatkan? Pengalamannya apakah mengesankankah? Apakah ada sesuatu yang wah gitu? Apakah memang kayak cerita si Widya tadi? Kan katanya di sini saya kurang suka sekolah di sini karena dipaksa orang tua, tapi terakhirnya bagus juga kan. Berarti ada yang mengesankan kan gitu. Iya, Pak. Coba dari sini aja dulu. Dari sini lagi balik ya. Apa yang mengesankan? Menurut saya yang mengesankan di sekolah ini yaitu apa ya, Kayak mata pelajarannya mungkin. mata pelajarannya biasa aja. Cuman yang saya kesankan tuh di kewirausahaannya Pak. Siapa itu guru keurusan itu? Karena di Agak menjilat gitu ya. Sedikit. Iya, karena disitulah kita dikasih bebas pilihan mau milih mana gitu. Ada sistem kewirausahaan, bagian kesenian, terus bagian masak-masak, mengolah kompos gitu kan. Berlele lagi ya. Iya gitu. Jadi kan kita Berlele ya? punya apa sendiri Pak gitu. Apa gimana ya bilangnya? Produk sendiri. Punya Ada jiwa kreatif Iya, kita iya. mengelola hobi kita ya kan gitu. itu sih Pak menurut saya. Sebelahnya Kalau saya yang paling berkesan itu kepala sekolahnya, Pak. ada apa itu dengan ibu kepala sekolah? Kepala sekolah SMA negeri itu sangat disiplin. Terus Terus beliau juga sangat menginspirasi. Dia gimana ya, mendukung setiap kegiatan yang dilakukan siswanya. Meskipun kita sekolah kita itu di kampung-kampung gitu, dia gimana ya? kayak memberikan motivasi walaupun dia motivasi. perbedaan-perbedaan nggak Terus- ada bedanya di kota sama desa Iya. gitu ya. Terus bersaing. dia juga aktif gitu Pak, mengikuti lomba-lomba yang ada di tingkat nasional maupun kabupaten. Kalau nggak salah kita juga pernah ikut lomba dulu ya sama Widya ya. Iya. Juara loh ya. Si Agil juga kan pernah juga kan? Pernah atau enggak? Enggak pernah Pak, kalau di kewirausahaan enggak. Kewirausahaan nggak pernah ya. Terus Agil apa kesannya? Kesan menurut saya Pak itu di paduan suaranya sih Pak, karena di dalam paduan suara itu saya sekarang udah menjadi orang yang disiplin gitu Pak, tepat waktu gitu Pak. Baru itu kepala sekolahnya juga menurut saya berkesan Pak. Agil kemarin pernah ikut lomba paduan suara ya? Paduan suara Pak, Yang juara berapa kemarin itu? juara 2 Pak, Juara 2 yang di apa? sama negeri 1 Lubuk Pak. Hebat juga ya. Iya Pak. Widya? Jadi di sini kan banyak ekskul-ekskul atau kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa-siswinya di sini untuk mencari bakatnya Pak, bakat, talenta. Jadi hal yang tersembunyi itu bisa digali terus gitu. Selain itu banyak juga kegiatan-kegiatan ataupun perlombaan di sini nggak pernah ketinggalan Pak. Selalu ikut ya? Iya, kayak kemarin saya kan pernah ikut kewirausahaan. Nah, orang kan nggak pernah tahu itu selai buah naga ada. Nah, kita menciptakan produk itu unik gitu Pak. Itu pengalaman yang baik juga sih untuk saya Pak. Selama di sekolah ini? Iya, selama di sekolah ini. Apalagi kemarin dapat juara 1. Cuman itu sih Pak. Coba sebelahnya? Kalau saya kesan yang menarik itu ada di paduan suaranya juga Pak. Berarti sama kayak Agil ya, anak paduan suara ya? Karena di paduan suara kita diajarkan untuk disiplin, tepat waktu. Sama seperti Ibu Kepsa juga Pak. Ibu Kepsa itu dia orangnya tegas. Kami di paduan suara juga diajarkan seperti itu. Kedisiplinan juga ya? Iya.
Jadi kesan-kesannya itu yang paling dapat di paduan suaranya. Berarti itulah pesan yang ataupun apa pengalaman yang nggak terlupakan yang ya. menarik karena kami juga pernah dapat lomba juara 2 kemarin. Yang Sebelahnya? Yang berkesan itu kepala sekolah sama ekstrakurikuler ya Pak. Karena kepala sekolahnya itu kita lihat dari segi keaktifannya sama disiplinnya Pak. Nah, sekolah kita ini kan relatif baru Pak. Orang-orang juga belum pada tahu kan SMA kita ini ada. Tapi di sisi itu bahwasannya sekolah kita ini belum muncul namanya ke permukaan. Sekolah kita ini kayak udah aktif gitu loh Pak. Siapa yang tahu kalau kita itu udah menang paduan suara kan sampai ke internasional walaupun silver itu udah lumayan loh Pak daripada sekolah di walaupun masih di Deli Serdang, cuman kita mewakili Deli Serdang itu udah kayak naik. Terus dari sisi kepala sekolahnya lagi yang lain, dia tuh disiplin mantep Pak. Dia tuh kayak jangan gitu, kamu harus tahu masa depan. Sama juga kayak si paduan suara. Itu merupakan ekstrakurikuler yang nggak hanya sekedar melatih vokal, dia juga mengatur kayak kamu harus disiplin, jangan telat, kamu harus kalau misalnya diatur datang jam 7 ya memang harus datang jam 7 Pak, kalau nggak kita bakal dihukum kan. Terus Ibu Andin itu coach kami, dia itu juga kayak mengatur kayak mana arah kami ke masa depan. Kalian harus tahu tuh, jangan ada kalian yang pengangguran, jangan ada yang menikah, kalian harus tetap menghadap masa depan, kalian harus kuliah, jangan ada yang pengangguran. Ini ada beasiswa, dia kalau enaknya di Padus tuh dia di-prepare kan gitu Pak. Ini disusun untuk kalian gitu. Jadi ada arahannya. Sebelahnya? Kalau untuk saya kesan baiknya itu Pak mungkin dari peraturan sekolahnya ya. Kita dituntut tuh disiplin kayak dibilang teman-teman sebelah tadi kan. Kayak kita terlambat tuh dihukum, dikasih pelajaran biar agar tidak terlambat lagi. Seperti kita kayak rambut panjang langsung diskors, langsung dikasih hukuman. Ya gitu, kayak saya salut dengan peraturannya sih Pak. Sebelahnya? Kalau menurut saya kesan yang paling apa itu Pak di bagian ekskulnya ya sama kepala sekolah, dimana kepala sekolah ini disiplin dan juga tegas ya karena dia mempunyai jiwa kepemimpinan, dan juga ke ekstrakurikuler itu salah satunya di paduan suara karena saya juga dulu pernah hidup di paduan suara kelas 10 dan pernah dapat juara 2 juga antar apa kemarin Kabupaten. Itu aja sih, Pak. Nah, menurut kalian guru-guru di SMA Negeri 1 STM Hilir ini berkesan nggak buat kalian? Berkesan Pak. Nah, siapa yang bisa jawab dulu ini? Berkesannya seperti apa? Atau cerita-cerita Siki dulu? Jangan serius kali ya. Contohnya Pak Saad Pak. Bagaimanapun kami ributnya, bandanya dia tetap sabar. Bapak itu tetap imut ya? Iya. Gemoy. Dia selalu senyum, gemoy. Dia sabar ya. Penyayang kali punya Pak. Selain itu? Selain itu Pak Jan juga. Aku merengut terus. Pak NB gimana Pak NB? NB lucu Pak, lucu sering ngelawak. Terus dia belajarnya kalau kita serius itu tiba-tiba ngelawak, jadi nggak bosan walaupun fisika Pak. Jadi kalau tersendiri, kalau misalnya ngatasi kami lagi bosan belajar, capek belajar, dia bisa ngelawak sendiri. Itu yang buat kami senang sama Pak Endi Pak. Pak Inbi ya, itu belajar fisika agak apa juga ya? Nggak stres. Sebenarnya enjoy sih Pak kalau misalnya suka ya. Tapi kalau gurunya kayak tukang kamera ini yang Bu Cindy ini, Tapi kalau menurut saya sendiri ya Pak, kalau belajar fisika itu lebih enakan sama Kak Cindy. Kayak lebih masuk aja. Mungkin beda aja pembawaannya. saya juga makanya betah ke sini gara-gara Bu Cindy. Ingat udah punya anak. Bu Cindy lagi. Ada lagi guru-guru atau siapa lagi mau berpendapat? Kalau Adelina, siapa guru yang paling berkesan? Guru yang paling berkesan 2 sih Pak. Pak NB ya sama Pak Sahat. Ibu Cindy? Boleh. Jarang berinteraksi. Nah, ini kan satu kelas. Nah, beda kelas kayak mana ini? Sama aja sih Pak. Kalau aku ya Pak Sahat, Pak NB sama Pak Edi. Banyak kenangannya yang susah dilupakan. Apalagi kalau Pak Edi berenang. Iya, diajarin banget gitu. Pak Poltak juga enak tuh, Pak Poltak. Pak Polta ya. Memang Kita agak keras cara ngajarnya zaman kami ya Pak. Tapi dia caranya keras itu kan supaya kami gampang. Maksudnya bisa gitu. bisa dengan kami takut ke
hukuman dia, kami kan jadi kayak rasa takut itu buat menghafal satu bab gitu. Bagus. Kalau kita rasa takut ya. Nah, kita tadi udah panjang lebar bercerita tentang di sekolah dan guru-gurunya ya. Sekarang kalian sudah beranjak dari SMA Negeri 1 STM Hilir yang tercinta ini. Ya. Memang yang terakhir saya masuk waktu pelajaran KWU kalian ya. Untuk berikutnya saya mundurkan diri karena udah kebanyakan les. Ibu kepala sekolah juga ingatkan. Saya juga mengajar udah kebanyakan karena capek juga. Mungkin kenangan-kenangan di masa lalu kita itu udah agak berbeda sekarang. Ya, mungkin kalian dulu tahu bikin ini apa segala macam. Kalau sekarang ini udah difokuskan ke ruangan KWU. Itu jadinya dibikin. Prioritasin ya Pak. Kalau kita dulu kan di luar-luar ya gitu. Masak di alam bebas. Kalau sekarang nggak lagi. Nah, karena kalian sudah beranjak, bolehlah bercerita tentang sedikit kalian tamat SMA kemana, kuliah di mana, ataukah ada kerja atau kuliah atau mengikuti kursus gitu. Boleh diceritakan ya. Dari mana dulu? Atau dari laki-laki dulu lah. Ya, dari laki-laki. Kanan terus kiri terus sekali. Dan nggak ini banget gitu. Formal. Tamat SMA udah kemana? Kalau saya setelah tamat SMA kemarin, pertama dulu kemarin tes negeri apa ya, tapi nggak lolos ya karena diusul sama Undingan. Jadi masuk ke swasta dan jurusan sekarang di Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kuliah di mana? Di Universitas Metodis Indonesia Pak. Metodis Indonesia di mana itu? Di Medan. Medan. Kolonia ya. Sebelahnya? Kalau saya Pak, setelah lulus dari sekolah ini kayak nyoba SNMPTN kan kemarin, nggak jebol. Nyoba SBM juga nggak jebol. Terakhir SBM Barat tuh juga nggak jebol. Terakhirnya nyoba di swasta di Jawa, kepenuhan. Jadi diarahin dari dosen sana ke Lombok Pak. Jadi anak perantau lah ya, Lombok. Iya. Jadi dapat kawan-kawan baru di sana. Iya, dapat teman-teman baru, bisa sharing-sharing bareng gitu. Di sana tinggal sama keluarga atau sama siapa? Kebetulan sendiri Pak di sana. Sendiri ya, Ngekos, berarti lingkungan baru lah ya. Ya, lingkungan baru harus kita bisa adaptasi bener-bener gitu. Apakah ada nggak perbedaan-perbedaan kebiasaan di sini sama di sana? Banyak banget Pak. Di sana kan kayak lebih kuat agama Islamnya ya. Di sini kan Islamnya kan nggak kuat lah. Ada cuman gitu kan. Kalau di sana kayak setiap tempat tuh ada masjid. Istilahnya kayak mirip-mirip Aceh Pak di sana. Dikatakan dia bisa dibilang 1000 masjid di sana. Berarti dimanapun lingkungan kita berada ya kita harus mengkondisikan diri ya, kita ya. Harus bisa adaptasi benar-benar Pak. Kebetulan saya ngambil prodi jurusan kedokteran hewan di sana. Kedokteran hewan. Di Universitas Mandalika. Kebetulan baru jadi juga Pak. Baru 2 tahun lah ada universitasnya. Jadi kayak masih berjalan lah kayak sekolah kita ini dulu kan baru buka kayak kita baru berjalan pelan-pelan naik fasilitas di sana juga gitu Pak seperti itu. Biasanya yang baru-baru ini banyak eksperimennya ini ya. Iya. Cuma kayak masih banyak hal barunya ya. Nah sebelahnya ada Lina. Sekarang lagi melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran USU Pak. Kedokteran ya. Berarti kalau sakit nanti hostnya ini karena nggak mungkin sebelahnya. Aku sakit masa berobat sama dokter hewan. Pakai dosis hewan dong. Tapi mana tahu Bu Cindy lebih besar lagi suntiknya dia. Besar dong nanti dosis sama suntikannya. Nah, kalau kedokteran di sana dapat teman-teman baru kah atau kayak mana? Pasti teman-teman baru Teman Pak. baru ya. Memang ataupun ada teman dari sekolah lain nggak ada ya? Enggak. Lingkungan Teman baru satu ya? les ada. Dulu kan ikut les, ya ketemu juga di fakultas yang Di sama. situ ya. Kayak mana suasananya di sana? Apakah fakultas kedokteran itu katanya seperti yang diceritakan orang bedah-bedah mayat apa segala macam gitu? Pasti ada, namanya kan fakultas kedokteran ada namanya kadaver, itu mayat. Itu pasti kita pelajari kayak belajar anatomi tubuh. Nanti kita kan belajar dari buku, dari textbook. Nanti kita aplikasikan ke Phantom, ke apa tuh? Probandus atau apa gitu namanya. Nanti setelah dari situ kan kita harus nengok langsung ke mayat. Mayat itulah namanya kadaver. Kita lihat arteri, vena segala macam. Kalau ceritanya pada zaman dulu, Adel ini katanya takut darah ya. Tapi kenapa bisa jadi dokter? Sampai sekarang belum kena darah sih Pak. Oh berarti belum takut ya? Masih teori lah ya. Masih teori. Iya. Berarti nanti kalau udah nengok darah, tapi Pelan-pelan lah.
Kemungkinan itu bisa berubah ya. Ya semoga aja Pak. Kalau sampingnya? Kalau Kenapa? darah Nah, nggak pernah takut sih Pak. Yang paling mengerikan itu suntikan. berarti tak suntik lah ya. Nah, kalau sebelahnya? Kalau saya selepas tamat saya nyoba SNPTN kemarin nggak jebol, terus SBMPTN juga nggak masuk, terus saya nyari-nyari informasi tentang beasiswa Pak. Saya coba-coba, akhirnya saya lulus di STMIC Time Jalan Merbabu ini. Ya seperti itu, saya langsung ambil di situ. Ya. Kalau sebenarnya sama juga ya. Sama. Baju biru juga. Satu ruangan juga ini enggak? Iya Pak. Sama. Satu ruangan. Satu kos. Satu kos juga. Senasib ya. Nah, sebelahnya? Saya Pak, setelah tamat kemarin itu saya ingin melanjutkan studi di Jogja sebenarnya Pak, jurusan teologi. Agama Tapi- ini ya? Oh, iya Pak, tapi nggak didukung sama orang tua. Akhirnya coba SBMPTN kemarin, itu pun nggak jebol juga. Ya akhirnya nyoba di Poltekkes, coba dulu kata bapak kemarin itu kan, ikuti aja dulu ujiannya. Akhirnya jebol Pak. Di Poltekkes ya? Iya di Poltekkes. Jurusan apa sih? Kak? Jurusan gizi Pak. Gizi. Oh, berarti ini gizi manusia atau gizi hewan atau apa? Gizi makhluk hidup lah Pak. Pokoknya hewan Iya. manusia masuk juga Masuk ya? semua Pak. Oh, berarti pusing kalau kita kurang gizi bisa. Nah, sebelahnya? Kalau saya Pak, kemarin setelah tamat SMA, Heeh. saya coba SBMPTN Heeh. di jurusan peternakan USU, Heeh. tapi belum rezeki mungkin. Terus saya juga coba beasiswa. Heeh. Ada beberapa masalah yang membuat saya tolak beasiswa itu. Kemudian setelah dari itu saya coba kursus jahit. Jadi nggak ngelanjut kuliah, tapi khusus ke Iya. usaha aja ya, mau buat usaha gitu. Iya Pak. Sebelahnya? Setelah tamat dari sini saya ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Samudra, dan alhamdulillahnya saya lulus di jalur SBMPTN Itu di mana tuh? di Aceh. Jauh juga, perantauan juga ya, sama kayak anak Lombok tadi. Menikmati suasana baru. Di sana tinggal sama siapa? Sama saudara. Saudara ya? Oh, berarti lebih banyak pengalamannya. Hidup sendiri, bangun lingkungan sendiri. Berarti kalau sendiri-sendiri agak ngenes juga ya. Iya, suka dukanya lah. Eh. Kita ngerantau. Ngadu sama siapa? Iya, ngadu sama temen lah. Nah, kalian ini kan udah memikirkan masa depan kalian dengan kuliah, ya. Ya. Berarti ini adalah salah satu langkah untuk menuju kesuksesan kuliah. Kayak tadi ada juga membuka usaha. Tapi apapun yang kalian jalani, berarti prospeknya untuk masa depan udah kalian pikirkan. Udah Pak, udah matang banget, udah. Kadang-kadang juga kayak jujur aja, pasti kalian berbeda kan. Kemarin itu waktu ditanyakan guru, apa cita-cita kalian? Iya. Iya Pak. Pas tamat sekolah, beda lagi. Nah, kalau boleh tahu cita-cita kalian itu sebenarnya sebelum kalian memikirkan ini ataupun menjalani kuliah ini apa ini? Kalau saya sendiri ya Pak, Hmm. ditanya dulu kan kita di kelas 10 kan perkenalkan ditanya cita-cita. Bingung juga kayak menjadi pengusaha, saya bilang gitu Pak. Cuman kayak ngelihat kakak juga kan di kedokteran hewan, ngelihat dia kayak lebih maju gitu, ngelihat dia kayak prospek kerjanya luas. Kan kedokteran hewan kan dokter kan masih kurang di Indonesia ya Pak. Iya. Jadi kan luas gitu kan, kayak mikir-mikir ngelihat dia pergi ke sana, pergi ke sini, nyuntik sana, nyuntik sini, kayak banyak apa aktif lah gitu Pak ya. Cuman ngelihat itu kayak wah, bener juga nih kalau bisa ikut jejak kakak gitu kan. Terakhirnya niatin di dalam hati, bulatin ikut terus sampai SNMPTN, SBM, semua dicoba, ambil kedokteran nggak lulus, terakhirnya di Lombok Pak rezekinya, alhamdulillahnya ya. Berarti nggak sesuai dengan harapan awal. Iya sih ya. Jadi pengusaha, jadi. Cuman kan kita jadi dokter juga masih ada harapan juga, pengen jadi ada usaha gitu Pak. Bukan pengen buka usaha juga. Bisa juga ya buka usaha Iya. dokter hewan.
Kayak buka-buka apa perawatan hewan. Ya, kayak Makanan kan hewan. kalau kedokteran itu kan Pak bisa menjuru ke hewan besar, bisa ke hewan peliharaan. Kalau kita tuh bisa ke hewan besar tuh kita bisa buka ternak gitu. Kalau kita ke hewan peliharaan tuh kayak kita buat pet shop, klinik gitu bisa Pak. Bisa ke situ. Makanya kayak nggak nyesel ngambil kedokteran walaupun jauh gitu Pak. Di sini ada lagi yang salah jurusan. Aku Pak, Eh, aku yang jauh kali gitu Pak. Kenapa? Bisa cerita? Curhat enggak? Bang? Awalnya kan mau peternakan itu Pak. Hmm. Udah menggebu-gebu kali kemarin itu kan. Tapi akhirnya kejahit. Ya mencoba hal baru, semuanya baru. Mulai dari alat-alat, nama-nama semua itu ya baru. Mungkin susah ya awalnya. Sempat stres juga, sempat kayak down gitu. Tapi dicoba-coba, Tapi kok dicoba-coba. enak gitu ya. Iya, makin kesini tuh makin kayak oh ternyata apa aku di sini gitu. Passionnya. Fashionnya mungkin. Berarti sampai sekarang bisa lah ya. Nanti ada satu dua tiga. Mau Iya. date baju wisuda bisa lah. Ya? Nikah, nih, Sudah pernikahan. lamaran ya kan. Iya, calon-calon Mungkin, ibu-ibu bapak-bapak. Kak Cindy mau lamaran. Yes ya. Ya mana Bu sini dari tawarin? Iya udah. Kapan tanggalnya? Tunggu aja kalau nggak hujan. Oh, berarti menjahit ini udah punya apa sendiri, apa namanya, toko sendiri atau gimana? Atau butik sendiri? Sekarang lagi masa pembelajaran sih Pak. Pembelajaran ya. Iya, tapi Rencana ke depan? rencana ke depan mau coba SBMPTN lagi. Ternak Mungkin, lagi? Hah? Ternak lagi? Bukan loh Pak. Mana tahu ternak lagi? Mau ini nerusin jahitnya Pak, supaya jahitnya ini nggak sia-sia. Mau ambil jurusan tata busana. Ketemu sana. Iya. Di Nimet juga ada kayak gitu ya. Iya Pak di Unimed. Kalau nggak ada apa negerinya, swasta aja. Sebenarnya lebih banyak pengalaman kalau kita ibaratnya kursus-kursus kayak gitu. Lebih banyak Iya. pengalaman di kursus. Karena kan udah turun langsung kan Pak gitu. Tempat Gimana? kerja gitu. Gimana dunia pekerjaan gitu kan. Kayak saya dulu waktu kuliah mau belajar ini apa segala macam. Tiba dibikin jadi guru, baru berding balik. Pengalaman semua ada di lapangan. Kalau kursus kan memang di lapangan. Iya. Tapi kalau kuliah belum tentu. Ya. Nah, di sini ada lagi yang salah jurusan yang sangat menyayat hati. Aku sih Pak. Dulu dari SD nih, SD kelas 6. Ingin banget coba ke kedinasan. Udah diidam-idamkan tuh fotonya dipasang di wallpaper handphone, ke dinding kamar. Ingin banget coba nih kedinasan sampai ambis ke kelas 3. Ayah kan memang dulu ngeleskan GO sama ke kedinasan Askia. Sampai nih rela nih ninggalkan si GO. Belajar di kelas pun udahlah lewat aja, belajar sekedar belajar. Yang penting lewat aja nih kelas, aku belajar lagi nih di kedinasan, rela pulang sore siang malam gitu demi si kedinasan. Ternyata rezekinya di kedokteran USU. Ya walaupun alhamdulillah bisa keterima jalur undangan, tetap syukuri dan jalani aja. Coba enak juga ya jadi dokter ini. Ya. Agak susah sih. Tapi bisa lah. Tapi ibaratnya kalau dokter itu sama juga kayak guru ya. Iya. Ibaratnya kita itu harus berjuang, harus ikhlas, banyak-banyak berkorban, Sabar. sabar. Walaupun sebenarnya kayak kami guru ini terkadang sabar pun dibilang nggak sabar juga ya. Ini sabar menjalani ujian hidup Pak kalau di kedokteran. Kenapa sabar ujian hidup? Ada apa ceritanya ini? Ya materi kita pasti belajar nih Pak. Satu hari kita belajar menghafal itu bisa sampai 4 sampai 9 lembar tiap malam. Jadi kalau kita pulang jam 4 sore, kita sampai rumah tuh langsung memorsir hafal. Nih yang di FKUSU sendiri ya, di FKUSU tuh nanti kita memang bagus sih programnya. Kalau kita nanti ditanya sama dosen ada responsi istilahnya. Nanti kita ditanya, kita nggak tahu. Ada beberapa dosen yang kalau kita nggak tahu suruh keluar. Suruh keluar kamu sampai kamu bisa jawab baru boleh masuk lagi. Itu yang buat mahasiswa tuh berpacu, aku harus bisa hafal. Itu yang buat takut. Kalau Bu Cindy pernah ngadapin kayak gitu? Ini baru wisuda ini. Pernah? Oh pernah lah pasti Pak. Semua mahasiswa pasti ngalamin itu. Nggak sekarang pasti ke depan. Berarti aku ya mahasiswa yang baik ya.
Karena guru kan nggak mungkin sampai segitunya. Karena guru kan ibaratnya dosen-dosennya, kak saya kan keguruannya kemarin. Ya ibaratnya ya pintar-pintar membujuk, nggak sempat ini nggak bagus ini nggak ada kayak gitu. Keluar nggak sampai gitu. Karena kalau kayak gitu dosennya ya kayak gitu juga lah kayak sebagai murid kan, sebagai mahasiswanya. Soalnya kan Pak, kalau kedokteran itu kan yang di tangan itu kan makhluk hidup ya. Memang harus dipersiapin dengan matang Pak. Jadinya wajar aja sih kayak gitu. Berarti tekanan otak kalian itu agak lebih apa ya? Karena kan nyawa kan, nyawa yang kita tanganin. Pasti disiplin. Iya, harus benar-benar. Ada undang-undangnya juga Pak, kalau di dokteran itu pasti ada undang-undangnya, ada apa ya namanya, etikanya, sumpahnya juga ada. Jadi nggak semena-mena gitu Pak. Nggak asal nyuntik-nyuntik ya, orang. Harus ada izin juga, kalau kita mau buka klinik harus ada izin. Ya. Tapi kedokteran nggak semengerikan yang dipikirkan sih Pak. Kalau kita niat, senang menjalaninya, pelan-pelan, enjoy aja ya, walaupun ngafal ya. Pasti kita harus, kalau udah masuk ke dunia kedokteran tuh, kita harus ada tekad sama niat. Aku harus bisa ngafal yang ini. Sukai aja dulu materinya. Udah disukai materinya, pasti nanti akan bertahu tuh. Ini tak bisa nempel. Nah, di situ enaknya. Udah nggak susah lagi menghafal, ya udah enjoy jalan aja kedokteran itu. Terus jangan lupa berserah diri kepada Tuhan juga, berdoa istiqomah kan. Nah, tadi kita udah bicara tentang guru-guru juga, tentang salah jurusan juga. Menurut kalian ada nggak pengalaman yang paling berkesan di SMA ini sehingga membawa kalian ke ibaratnya ke kuliah, kayak kata-kata gurunya kalian nanti kalau kuliah harus gini gitu, ada nggak gitu? Coba bisa jawab. Mungkin kan kami kan kayak setiap ujian itu kan selesai gitu ya Pak, kan nggak langsung keluar gitu, kayak ditanyain gini-gini. Pas di ujian juga kan ada kayak udah banyak yang berhenti, udah siap ujian gitu ya. Dibilangin kayak kalian pikirin mau kedepannya gimana, jangan ngalur aja gitu, pikirin gimana kedepannya, kalau mau kuliah, kalau mau kerja, jangan sampai nganggur gitu. Terus guru-guru juga bilang ingatin selalu tuh kayak persiapin dari sekarang kuliah, kalau memang kuliah belajar, ikutin beasiswa yang ada, jangan sampai ketinggalan gitu. Kayak termotivasi dari situ juga. Iya, tapi kalian berbeda sama anak kelas 10 sekarang. Kalau kalian kan masih bisa mikir-mikir sampai kelas 3 ya kan. Orang itu enggak. Kelas 10 orang itu harus memikirkan. Karena kalian kan jurusannya IIS dan MIA ya. Yeah. Orang itu enggak beda. Ada prebiokim berarti mata pelajarannya sudah ditentukan, disesuaikan dengan harapannya untuk ke depan nanti, mau kuliah di situ kah atau mau cita-citanya di situ. Makanya kelas 2 orang itu udah pusing. Berarti udah kayak di barat kayak SMK juga lah kan? Udah kayak SMK. Udah menjuru lah ya. Udah di jurusan tertentu, ya mau nggak mau harus belajar itu. Jadi kalian kan kalau IPA IPS masih jurusannya umum kan? Iya. Ya pelajaran IPS ya ada yang dipelajari, ada yang enggak. Iya. Ya, anak IPS juga ada pelajaran IPA yang dipelajari, ada yang enggak kan gitu. Tapi orang itu udah kayak gitu sekarang, makanya pembelajarannya juga udah agak beda sama kalian. Jadi kalian kan ibaratnya masih tertolong sampai kelas 3. Orang itu betul-betul nggak bisa tertolong. Itu semua sekolah gitu ya Pak? Enggak, karena sekolah kita kan sekolah penggerak. Oh, sekolah penggerak. Ya, segala sekolah penggerak ya harus anak ini digerakkan mulai dari kelas 1 ya, dipilih nanti jurusan dari kelas 1, mau nggak mau harus dipilih itu disesuaikan dengan cita-citanya. Udah terbiasakan ya Pak dari awal. Berarti sesuai dengan minat Pak. Misalnya Harus kalau sesuai misalnya minatnya. anak ini mau ngambil ke hukum, dia masuk ke Geofispin. Geofispin bisa. Terus Geoprebiokim bisa kayaknya ya. Itu kan gabungan IPA IPS. Kalau prebiokim itu cuma ekonominya yang ada. Itu sama kayak kalian dulu anak IPA. Tapi kalau misal kita mau nyoba kayak linjur gitu bisa ya Pak? Kalau kayak gitu bisa lah ya? Tergantung jurusannya juga. Jadi sebelum milih itu berarti mereka harus mikir matang-matang ya. Diskusi dengan orang tua, diskusi dengan orang itu banyak yang curhat lah. Kayak kalian kan tamat SMA masih bisa curhat kan? Iya. Masih enak, masih ada waktu. Orang itu enggak. Ya mau nggak mau. Entah karena itu stres atau gimana. Lebih produktif ya Pak ya. Harus lebih produktif. Nah, tadi kita udah bicara tentang pengalaman di sekolah juga. Sekarang kita bercerita tentang pengalaman kalian selama kuliah. Ya, berarti pengalamannya ini di lingkungan sekitar seperti apa? Kan kalian mengalami lingkungan baru. Ya. Kan di sini ada juga yang ngekos atau di asrama ataupun pergi merantau ke Lombok sama Aceh tadi. Ya kan agak-agak ada suasana baru yang dihadapi, ya kan? Bisa nggak diceritakan?
Mulai dari mana duluan ya? Dari sini aja. Random aja nggak sih? Ya pengalamannya ya karena saya jurusan keguruan gitu kan Pak. Di lingkungan dulu baru di kampus. Kalau di lingkungan, di sana lingkungannya tentram kali Pak. Terus kalau misalnya yang saya apresiasi kali waktu ini waktunya sholat di sana kegiatan diberhentikan. Semua ya? Semua Pak. Terutama tuh di SPBU. Di SPBU itu nggak ada Berhenti semua berhenti. Biasanya kan antri gitu. Iya, terus toko-toko pun tutup semua Pak. Berarti karena Aceh kurasa gara-gara serambi Mekah katanya. Berarti orang itu mengikuti peraturan agama Muslim. Iya. Itu suasananya seperti itu Iya. gitu ya. Kalau di kuliah? Kalau di kuliah karena sesuai sama jurusannya, yang saya dapat di sana di sana diajarkan keterampilan Pak. Harus terampil, harus pandai punya ini sendiri Pak. Mindset sendiri, pemikiran sendiri. Benar gitu. Pak. Karena di situ kami kan juga bikin harus dibiasakan bikin project. Karena jurusan saya untuk anak SD, jadi saya juga pernah terjun juga kan ke SD. Saya juga banyak belajar gitu kan. Apa yang bisa saya buat suatu project agar anak-anak bisa paham gitu Pak. Terus harus memikirkan cara belajar yang asik gitu Pak. Harus dari saya semester 1 harus sudah bisa belajar itu. Nah semenjak kuliah ada nggak tantangan yang kamu lihat kan? Kalau anak SMA udah tahu lah kan, udah dewasa terus anak SD kan masih lasa-lasanya. Nah untuk mengatasi hal seperti itu kayak mana? Nyuruh anak-anak kerjakan dulu ya, malas katanya. Namanya juga anak kecil anak SD. Ya karena kan kalau sekarang kan nggak boleh yang mukul-mukul anak kan. Ham itu. Jadi kalau ya gitu kita harus sabar lah ya kan Pak pastinya. Terus harus ngomong baik-baik, nggak bisa pakai kekerasan juga gitu kan. Dan kita harus pandai memahami sikap anak itu. Kalau misalnya anaknya memang bandel ya kita harus memikirkan cara biar anak itu punya mindset sendiri. Kita nggak harus maksa anak ini untuk yang ini gitu. Kita harus ngasih kebebasan untuk anak itu gitu. Ya, nah kalau kata-katanya kan, kata-katanya ini teman saya juga ada mengajari sekolah TK, mungkin sekolahnya kayak orang Chinese lah ya. Nah kata teman saya di usia SD anak ini udah tahu arahnya kemana, dia mau ngapain, dia ibaratnya cita-citanya apa, hobinya apa. Menurut kami itu betul atau enggak? Ya pastinya kan saya sendiri waktu SD juga punya cita-cita kan Pak. Ya mungkin itu suatu pencapaian kita gitu kan Pak. Mungkin suatu saat pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Jadi kalau bisa dari SD kita juga harus fokus. Misalnya dia pengen jadi dokter, ya fokus ke itu pelajaran. Berarti tetap juga sama pengaruh orang tuanya juga ada ya. Iya, pengaruh guru, orang tua gitu. Karena waktu SD ini yang perlu ditempah kan. Iya Pak. Kalau udah SMA apa yang ditempah lagi, udah tahu mikir sendiri, mengerjakan tugas atau enggak ya urusannya itu kan gitu. Pokoknya kalau kata dosen kunci untuk menjadi anak yang sukses gitu, kuncinya tuh dari SD. SD kita kan. Karena kalau untuk di PAUD kan masih pembelajaran Karena dasar. kan di SD kan pembentukan karakternya sih Pak gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia pendidikan sekarang. Ya mungkin kebanyakan sekarang guru-guru SD udah banyakan mau pensiun ya. Kalian nanti pengisinya. Apalagi pembelajaran berkarakter sekarang. Karakter itu harus ditekankan. Namanya juga guru SD. Apalagi ini calon-calon ibu-ibu. Yang depan sana juga calon ibu. Bakalan punya anak. Bahkan saya juga calon bapak juga. Udah jadi bapak. Lupa rupanya. Nah, untuk sebelahnya Mulai dari mana Pak? bisa diceritakan ibaratnya kalau udah buka butik itu apa namanya, kursus itu seperti apa suasananya? Apakah menyenangkan hati sesuai dengan keinginan? Karena kalau buka kursus ini kan udah tergolong usaha ya. Iya Pak. Tergolong usaha dan kita juga harus memikirkan
usaha yang kita kerjakan ini bisa menghasilkan atau enggak? Apalagi aku seorang perempuan harus bisa membantu suami. Bisa nggak nanti ini tidak merepotkan suami, ibaratnya nggak meninggalkan kodrat sebagai perempuan, bisa nggak nanti kayak gitu? Iya Pak, itu juga tujuan utama saya dalam menjahit ini. Gimana ya? Perempuan itu kan ditakdirkan sebagai ibu, ya. Menurut saya perempuan bekerja itu bagus, tapi bisa jadi nanti dia lalai dalam berkeluarga, Pak. Itu efek sampingnya. Iya. Makanya saya mau jahit ini supaya bisa di rumah, bisa mengurus keluarga, mengurus suami juga. Kayak iya nanti kalau suami kita kasih kita tak bekerja, kalau enggak kan sia-sia gitu pendidikannya, Pak. Berarti harus milih-milih suami yang apa ya? Oh ini nanti harus milih suami yang pengertian. Iya. Ya sama kayak kemarin waktu saya melakukan podcast sama Bu Dewi sama Mimpina. Mereka sebelum nikah udah buat perjanjian. Aku kerja aku ini loh. Kalau kita mau nikah ya pikirin dulu. Aku nggak mau berhenti. Katanya. Aku harus lanjut. Sama-sama buat perjanjian. Harus sama-sama buat perjanjian. Berarti dirimu memikirkan prospek ibaratnya berkeluarga nanti lah ya. Iya Pak. Harus memikirkan di situ juga. Gimana bisa jadi ibu yang baik dan juga jadi wanita yang mungkin gimana ya? Ibu rumah tangga yang baik. Iya. Udah ada rencana pengen menikah. Berapa ya Pak? 6, 7, 8 tahun lagi lah. Jangan lama kali. Usia sekarang udah berapa? Sekarang 19 Pak. 19 tambah 5. Tambah 5. Berapa? 24. 24 harus memikirkan uang gaji suami segini gaji kau. 24 tahun. Manage ya. Jangan nanti 8 tahun udah berapa coba? Umurnya nanti? 27. Kan berapa? Tapi kan masih muda usia. Kan menikah kan nggak ditentukan usia Pak. 27. Kesiapan kan. Nanti Lebih kesiapan. anaknya 28. Oh masih bisa lah ya? Iya. Masih cocok. Bu sini udah berapa rumahnya? Sebelahnya kayak mana pengalaman selama di kampus? Ada yang menyakitkan, ada yang mengherankan atau wow gitu? Pengalamannya Pak, pas pertama masuk di jurusan gizi itu kukira gizi itu hanya untuk masa-masa aja gitu kan Pak. Ternyata enggak gitu Pak. Jadi? Apanya Pak? Selain masak-masak itu, selain dilihat dari gizinya, jangan tegang kali. Ternyata sebelum masak itu pun Pak nggak boleh asal masak aja gitu Pak. Kalau kita biasanya di dapur kan kalau mau masak ya udah masak aja gitu kan Pak. Kalau udah setelah masuk lab gizi gitu kan Pak, itu kita hitung dulu berapa protein pada makanan itu, berapa lemak di dalam makanan itu, berapa serat air di dalam makanan itu gitu Pak. Disesuaikan sama yang membutuhkan tubuh kita itu. Diseimbangkan gitu Pak. Nah kalau menurut dokter gizi ini nanti ya. Nah kalau menurut kamu apa namanya, kalau makanan yang mengandung micin-micin itu pandangan orang tua kan itu buruk, ya kan? Menurut pandangan kamu gimana? Iya, kalau menurut pandanganku sih Pak, semua makanan yang kita makan itu sebenarnya nggak buruk Pak. Ada juga zat gizinya untuk kita gitu. Cuman ya berlebihan. Makanannya dimakannya gitu jangan berlebihan gitu. Harus tahu porsi-porsinya gitu Pak. Berarti harus diukur juga tentang kemampuan tubuh kita menerima makanan yang kita makan ya. Kalau enggak jadi penyakit itu jadi gitu penyakit. Ya. Sebelahnya Ibu Widya. Dah ibu sekarang. Kalau suasana di sana tau lah kan Pak, gimana suasana Medan, macet, panas, terus berhenti gitu. Kadang sampai gimana ya? Kadang kayak cakap-cakap yang kotor gitu dikeluarkan ke macet. Padahal kan itu gimana bilangnya? Kan harus saling sabar gitu kan. Jadi di Medan itu kayak ngeri lah Pak, kayak hati-hati gitu. Apalagi kan
dekat kosan kami itu kemarin ada yang tawuran anak sekolah dekat situ, jadi kok ngeri juga ya di Medan ini gitu. Jadi kayak harus hati-hati kali gitu. Beda kayak suasana di kampung Iya, ya. suasana kampung kan adem, asri gitu. Kalau di sana panasnya minta ampun Pak. Kalau di kampung masih ada menegur ya kan. Terus airnya juga pun keruh gitu, jorok gitu, bau. Jadi kayak pertama kalinya kayak ih kok susah kali hidup di Medan gitu. Susah kali di kota. Nggak semua. Iya. Terus kalau di kampus itu kan kebanyakan kampus kami orang Cina Pak. Jadi susah cari circle komunikasi gitu. Karena kalau orang Cina itu kayak cuman dia juga yang berteman. Mandang lah ya. Iya, jarang sama dia, jarang kayak berteman kayak kami lah itu suku Batak gitu. Terus kalau dalam kelas itu pun main circle Pak. Kalau di sana. Oh, ada kelompok di dalam kelompok lah Jadi ya. kalau kayak dulu pasti Sudah dulu dari gitu, pasti bagus pasti bagus gitu. Kadang kayak gimana ya? Kayak saling kayak jealous gitu. Kayak kok gitu orangnya gitu. Kayak apalagi kan banyak suku ras di Indonesia ini kan. Jadi susah satunya. Susah. Nah, gimana gitu? Ibaratnya Iya. kalau kita bandingkan, kalau ibaratnya kita ataupun kalian waktu sekolah di sini, ibaratnya rasa toleransi itu Iya. masih tinggi, Iya. saling menegur masih tinggi. Tapi kalau di sana kan ibaratnya kalau kita udah tinggal di kota, mungkin tetanggaan aja nggak saling menegur ya. Biasanya apa, Gengsi kayak- sih, Pak. Kayak masuk kampus kan masuk keluar gitu. Jadi untuk pertemanan itu agak susah juga ya. Iya. Kalau masalah dosennya masih muda-muda jadi Ganteng-ganteng. iya main. Berarti ada yang disukain itu nggak? Nah nanti jurusan Widya ini kemana nanti ini? Kalau saya kan ngambil teknik informatika, itu pasti kerjaan di kantoran Pak. Tapi informatika itu nggak cuma satu, kayak misalnya ngambil ke program sama desain. Jadi nanti pas semester 5 ini mencar sesuai dengan minat ataupun bakat yang kita miliki. Kalau kita ke program itu kan kita ngoding gitu, kayak hacker juga gitu bisa juga. Kalau ke desain kayak misalnya kayak kita menciptakan sebuah produk Aplikasi. makanan itu, produk makanan kita yang buat bungkusnya gitu. Oh. Jadi harus sesuai lah. Jadi komputer itu kalau dibilang nggak cuma satu, masih banyak cabang-cabangnya. Kayak sistem informasi juga. Kayak apa lah ya, kayak SMK seperti itu ada juga ya. Iya. Kayak kemarin saya main ke Padang Bulan, orang itu buat bungkus-bungkus makanan itu. Jadi anak-anak sekolah ini yang bikin apa? Desain ya? Desainnya gitu. Sama juga gitu. Sama Pak. Terus kesannya lagi kalau di kuliah informatika gitu, kalau misalnya UTS, soalnya kita ngoding, kalau codingannya itu nggak berjalan, ya 0, nilainya 0 gitu, nggak dapat apapun. Iya. Jadi kalau kami ngoding itu harus kuat begadang lah, gitu. Logikanya harus kuat. Berarti nanti kan semester 5 ada pembagian jurusan ini kan? Iya. Ini kedepannya kalian akan sama atau sorry goodbye? Tergantung kemampuan kami juga Pak. Karena yang kuliah ini ya jujur aja mungkin juga Bu Cindy mengalami ya, waktu kita SMA mungkin kayak kalian ini berteman atau satu kampus nanti misalnya pas sudah kuliah mungkin semester 1, 2 ini akan sama, semester 3 udah mulai jaga jarak. Kenapa? Karena pemikiran atau mindset atau mencari temannya udah berbeda, jadi nggak bisa sama terus katanya gitu. Tapi karena aku kemarin cuma sendirinya kuliah dari sekolahku, ya nggak ada aku rasakan. Tapi Bu Cindy kayak gitu nggak? Mungkin gitu. Semakin kita dewasa, pertemanan kita makin Sedikit ya. Apalagi kalau kita kuliah kan, itu bukan memikirkan kebersamaan lagi, tapi kayak mana kita memikirkan ibaratnya kata kasarnya ya curi-curi nilai lah. Kalau saya dulu mengingat waktu kuliah semester 1, semester 2 itu IP saya rendah, dapat cuma 3,2, sedih saya. Tugas kerjakan, semua dikerjakan. Permasalahannya di mana? Cuma satu permasalahannya. Waktu dosen bertanya, siapa ingin bertanya? Disitulah kita harusnya menampilkan diri. Siapa yang bisa jawab? Jawaban kita salah atau benar, yang penting nama kita dikenal. Semenjak saya ketahui kuncinya itu, IP saya agak tinggi. Oh, dari situlah kita berpikir ternyata orang pintar diam itu nggak berlaku. Ya. Apapun nggak berlaku. Tapi kalau kita ibaratnya bisa dibilang kata kasarnya nggak tahu apa-apa, pintar ngomong,
Itu yang diakui. Tapi ya sebegitulah perjalanan-perjalanan yang harus kita hadapi, karena ya walaupun dibilang itu langkah salah atau bisa dibilang caper, ya memang kayak gitu. Ya harus memang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, siapa yang kenal kita? Katanya gitu. Kalau yang keluar memang gitu. Entah kalian nanti berbeda, apakah di kampus kalian itu hanya diam aja, kurang tahu juga. Tapi katanya yang lebih aktif itu yang akan diingat. Tapi katanya itu. Aldina, calon ibu dokter. Ini Aldina, ini sama namanya. Lingkungan kampus nih, kalau lingkungan Medan kan udah tahu Pak, macet masalahnya, panas. Kalau lingkungan kampus, namanya juga kedokteran ya, namanya lingkungan belajar Pak. Semua buku, pegangannya buku, istirahat buku. Ada waktu kalau misalnya nih heboh nih praktikum, ya semua megangnya buku semua, karena saking takutnya melawan si dosen ini. Tapi kalau misalnya udah selesai praktikum, itu pasti enak tuh hangout bareng gitu. Ada jamnya, ya enak gitu, kita enjoy setelah perjuangan yang besar kita lawan gitu kan. Enak, kita ada liburan bareng. Itulah gunanya kelompok belajar Pak, kita belajar bareng-bareng gitu. Berarti jalan sama-samanya untuk liburan bareng ada kalian ya? Jalan-jalan sama gitu. Sebenarnya kalau misalnya liburan itu nggak terlalu difokuskan Pak. Ini kita fokusnya ke menghadapi dosen kayak mana sistem belajarnya. Kalau kita misalnya di kedokteran itu belajar sendiri Pak, itu kurang efektif. Karena banyak materi, kita kan nggak selamanya bisa menangkap apa yang disampaikan dosen. Pasti ada kekurangan kita. Mana tahu kekurangan kita itu bisa ditangkap sama si teman, dia bisa menjelaskan. Nah itu fungsinya sih Pak, kalau pergaulan di kampus. Kalau sebelahnya, ini yang paling jauh ini anak perantau. Kalau saya mulai dari lingkungan Anda dulu ya Pak, yang namanya kan jauh. Sana kayak lingkungannya tuh istilahnya kalau dibilang kota tenang, nggak stres Pak. Di sana nggak ada macet, tol juga nggak ada di sana, kayak polusi juga nggak ada, pabrik-pabrik nggak ada di sana. Terus kayak kita tenang lah, nggak di apa namanya ya, nggak banyak ancaman lah. Seperti kayak kalau di Medan kan kayak banyak kayak tawuran atau berantem, atau di sana nggak ada Pak. Apalagi kalau kita naik kendaraan sendiri, iya dibegal, di belakang, belakang angkot pula kita puk. Kayak enak juga. Terus dari segi agama juga kuat di sana Pak. Kayak dibilang ya masjid di mana-mana gitu. Kayak kiai-kiai, syekh-syekh di sana banyak Pak. Kayak makam-makam kan kalau muslim kan biasanya dijarah. Di sana masih banyak gitu Pak. Kayak guru-guru nanti ngikut gitu. Di sana gitu Pak. Terus di lingkungan saya sendiri tuh kalau di kos tuh kayak lingkungannya kayak sama sih sebenarnya, kayak kita bergaul di Medan juga harus pandai sih Pak. Kayak kita harus ngerendah gitu loh. Nama kita kan di kampung orang kayak kalau dia serendah-rendahnya sampai nggak ada yang ngerendahin gitu. Kayak ya namanya kita kan ngerantau, nggak ada motor, nggak ada apa gitu kan, minjem baik-baik gini-gini. Kok misalnya nggak dikasih ya sabar, atau nge-grab bisa gitu Pak. Terus kayak lingkungan di sana kan tadi ada agamanya, berarti orang itu lebih didekatkan kepada kesadaran ibaratnya hidup bersama lah ya, gitu. Iya, solidaritasnya juga kuat di sana. Memang betul-betul jiwa perantau ya. Karena kan ngelihat orang tua kan susah, capek nyari duit tuh gimana. Kita kan, saya juga kan dari SMA juga kan udah kerja lah sedikit bantu-bantu gitu kan, nyari uang jajan sendiri, udah ngerasain lah kayak gimana. Jadi kayak kuliah tuh harus betul-betul gitu jadi orang gitu kayak kan kita kan pasti pernah kan namanya kita di bawah tuh dicaci orang, apa disepelekan gitu kan karena kita nggak punya. Kayak dari situ berpikir ada motivasi kayak pengen maju, berubah gitu biar nggak diginiin lagi. Jadi kan kalau kita misal kita udah jadi gitu kan kayak keluarga kita atau siapa kan bisa kita bantu Pak, kita gitu. Kalau prinsip saya merantau ini Pak. Ya namanya kita kan kayak dari luar ya diam aja, sabar ngelihat teman-teman gitu, kalau ada salah diingetin gitu kan. Ya gitu Pak, cuman kalau tentang pergaulan atau circle gitu di sana baik-baik mereka Pak, kayak nggak mandang lah, nggak siapa kita nggak gitu, kayak kalau mau bergaul aja. Kan kalau aku dengar dulu kalau di kuliah itu kan kayak kita nggak punya apa-apa gitu, kayak istilahnya dari pintar enggak atau enggak kan kayaknya nggak ditemenin gitu Pak. Kalau di sana enggak, kayak dirangkul aja gitu, namanya kita teman kan sama manusia gitu ya, rangkul aja gitu, saling membantu lah namanya Pak gitu, nggak beda-bedain juga. Tapi sebagai anak perantau, saya pernah kemarin itu kan pergi ke suatu tempat, nggak usah bilang nih tempatnya di mana karena agak kurang enak juga menceritakannya.
kalau kita sebagai orang Medan, kita melakukan kesalahan, bisa dibilang secara langsung kan, kau orang bagus kayak gitu, ataupun kena entah kata-kata kotor apa segala macam. Tapi waktu saya pergi ke tempat ini, ada teman saya melakukan kesalahan, mereka bilang, ya maaf, saya maaf, gitu. Dia yang minta maaf. Tapi pada saat momen tertentu kejadiannya beda. Waktu dia berbicara, dia menyinggung, tapi tidak mengatakan orang. Oh, berarti budayanya seperti itu di sini. Berarti agak-agak beda juga sama di Medan pikir saya. Karena orang itu langsung mengatakan, oh ada loh kayak orang gini gitu. Tapi kita mendengar itu kan udah ngenes sekali. Mau marah nggak bisa karena nggak disebut nama kita. Itu bedanya kalau orang Medan, Pak. Kalau orang Medan kan belak-belakan ya, langsung poin gitu sama orangnya. Kalau ya tergantung tempatnya juga sih, Pak. Kalau di sana sih nggak terlalu ini kali sih, Pak. Yang penting kita kan baik, nggak ada buat masalah. Kita kan itu juga sekolah baik-baik gitu. Saya juga mungkin kebaikan orang tua saya dulu mungkin pas bantu-bantu orang lah, Pak ya. Kayak di sana saya jumpa ada ibu kosnya baik, misalnya nggak ada makan apa diajak makan ke rumahnya. Terus kalau ada warung dekat kos itu dia memang murah, Pak, 5.000 dibuat kan di sana kan murah, UMR juga murah di sana kan. Dia bilang gini, saya lebihin ini karena kan ke rumah kamu jauh, dia bilang gitu. Dia dilebihin, dibanyakin gitu. Oh, makasih Bu. Ya. Alhamdulillah aja, Pak, bersyukur gitu. Kayak teman-teman juga di sana kan, di sana nggak ada motor kan, kayak dijemput, nggak ada apalah, pokoknya baik di sana, Pak. Kayak baik gitu aja. Orang tua mereka, teman-teman mereka juga baik, kayak nerima, datang ke rumahnya kayak dibontotin apa sampai segen juga kadang, Pak, gitu. Cuman berpikirnya mungkin ini kebaikan orang tua saya dulu mungkin gitu. Itu aja. Berarti apa yang dilakukan orang tua akan berbalik juga. Iya, karena kan kita kalau berbuat baik itu kan pasti balik lagi sama kita. Kalau kita berbuat jahat itu kan balik lagi sama kita. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, Pak. Ya. Sebelahnya yang terakhir ini. Dari fokus sekali dia mendengarkan sekian banyak. Kalau mulai dari lingkungan kampus ya, Pak ya. Kalau di kampus kami itu gimana ya, mulai dari di kelas gitu ya, Pak ya. Kalau pertemanan gitu sama kayak orang Widya tadi, memandang gitu ya. Kalau dia bodoh dia singkirkan lah gitu, nggak ditemani gitu, dia sendiri gitu. Makanya kalau di kelas itu gimana ya, yang pintar itu banyak kawannya gitu, Pak. Jadi kalau yang bodoh diam-diam aja gitu, dia pun tidak mau bergabung bersama kami gitu. Jadi kayak terasingkan gitu ya? Ya terasingkan gitu ya. Tapi kalau di apa, gimana ya? Kalau di jurusan saya itu di sistem informasi sama kayak di informatika juga, ngoding juga ya. Tapi kalau pas ngoding itu ketemu error, ya nggak tahu lagi lah kayak mana, pusing. Gawat juga kalau error ya. Mulai ngoding-ngoding sama kayak sistem informatika, cuman nggak ngoding kali gitu. Bisnis aja gitu. Sekedar lah ya. Sekedar apa aja gitu. Berarti kalian beda kampus ini? Beda, Pak. Nah, pertanyaan penutup ini, tapi nggak pertanyaan lah ya, karena kita udah panjang lebar cerita, suka duka, ada anak perantau, tinggal di Medan, kayak mana suasana di Medan, airnya keruh tadi. Nah, ini untuk pesan, untuk ataupun motivasi untuk adik-adik kalian, ya, yang mau kuliah, kan orang itu sama juga kayak kalian, kemana lah aku nanti tercampak ini ya, kan? Masih bingung-bingung juga. Nah, motivasi atau pesannya bisa disampaikan atau perwakilan aja gitu begini ya. Silakan. Saya dulu. Buat adik-adik kita yang bisa nih sekalian nengok kamera. Buat adik-adik kita yang di SMA Negeri 1 STM ini, pesan saya sendiri kalau memang mau niat kuliah itu dipersiapin banget. Kayak udah cari info di mana mau nyoba, di mana mau ngambil apa, jurusan apa, prospek kerjanya gimana. Terus kalau memang niat banget ngambil beasiswa itu udah dicari di luar gitu. Sejak dini. Iya, sejak dini. Terus kayak intinya berusaha, ikhtiar, berdoa sama Allah, pasti terkabul. Amin. Sekian, terima kasih. Nah, siapa lagi? Ibu Widya. Nah, pesan buat adik kelas, kalian nggak boleh putus semangat. Jadi apapun yang terjadi, pendidikan itu sangat penting. Dimanapun kuliah harus jalani. Tapi jangan salah jurusan karena akan susah beradaptasi lagi. Kalau bisa kuliah, kalau kerja pun nggak apa-apa. Yang penting jangan pengangguran, apalagi nikah dini. Karena
dilihat dari situasi sekarang banyak sekali ada adik-adik kelas kami yang nikah dini. Itu sangat sulit sih, tapi kalau itu udah takdir juga nggak bisa kan. Nggak terelakkan. Iya, tapi harus bisa kita banggakan orang tua, angkat derajat orang tua. Iya. Jangan kayak merasa orang tuaku nggak punya biaya buat kuliah gitu. Jangan takut, masih banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan. Seperti saya juga kan beasiswa juga. Jadi orang tua saya nggak saya bebankan karena saya juga punya adik-adik saya yang harus disekolahkannya. Jadi apapun itu tetap semangat, jangan merasa minder karena kita anak beasiswa. Tetap sama, di mata Tuhan pun kita tetap sama. Jadi balik kelas tetap semangat. Bisa diceritakan dapat beasiswanya kayak mana ini? Nah, jadi sekalian beasiswa promosi. saya itu sebenarnya tanpa sengaja, jadi dapat dari teman-teman. Nah, jadi saya beasiswa itu kuliah gratis, nggak ada biaya apapun dalam kuliah saya. Kecuali makan ya? Iya, nggak tahu. Biaya hidup Tiap lah. semester saya juga Dapat mau makan isi. lagi? Nah, kan enak. Kalau nominalnya sekitar 5 juta lah Per setiap semester? Jadi masih banyak peluang-peluang dan rezeki yang dikasih Tuhan. Jadi nggak kayak kita kayak udahlah nggak usah kuliah gini-gini. Sebenarnya itu kayak pikiran yang pendek ya Pak. Kita harus memikirkan ke depannya bagaimana. Kuliah itu bukan berarti menentukan kita di mana kerja. Kuliah itu kayak mengangkat derajat kita sendiri, membanggakan orang tua. Jadi sangat penting, sangat penting. Kalau menurut saya sih penting. Nah, terakhir penutup kita. Biasanya kalau penutup podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini dibawakan Ibu Cindy. Ibu Cindy, biar nampak mukanya sini. Enggak muak lagi ya. Sini. Aku mau di mana? Pak? Sini, samping saya sini. Nah, Emang gitu Pak Jan, kalau menutup baru manggil. Orang balik layar. Iya. Setidaknya muncul lah beberapa detik, ya kan. Jadi penutup di podcast kita itu nanti Pak Jan debut SMA Negeri 1 STM Hilir. Kita semua sama-sama jawab. Sekolah penggerak, bergerak menggerakkan. oke. Sekolah penggerak, Sekolah penggerak, bergerak menggerakkan. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.